Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahanum dengan NIM 2419007 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Heriatun Ramadhani Lubis dengan NIM 2419009. Lanjut ke materi yang berikutnya tentang habitat dan relung ekologi hewan. Kami akan menjelaskan tentang habitat dan relung ekologi hewan di slide berikutnya. Yang pertama, habitat. Habitat dalam bahasa Latin yaitu inhabits atau bisa diartikan tempat tinggal makhluk hidup yang merupakan terdapat istilah lainnya yakni mikrohabitat yang digunakan untuk mendeskripsikan daerah, suatu spesies atau yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Mikrohabitat juga sering diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Istilah habitat juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seleksi habitat, yaitu proses atau perilaku individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua, fragmentasi habitat, yaitu suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spasial area habitat dari sebelumnya yang merupakan satu kesatuan menjadi beberapa area yang lebih sempit. Yang ketiga, ketersediaan habitat, yaitu aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai dengan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme. Yang keempat, kerusakan habitat, yaitu hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk pemisahan suatu individu atau populasi suatu organisme. Macam-macam habitat. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, habitat yang konstan merupakan habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Yang kedua, bersifat musiman, yakni kondisi habitat berganti secara lebih kurang teratur baik dan buruk. Yang ketiga, habitat tak menentu, tidak dapat diperkirakan, yaitu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi yang lamanya bervariasi diseling-selingi oleh periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya juga bervariasi sehingga kondisinya tidak diramal. Yang keempat, habitat yang ephemeral, yaitu habitat yang mengalami periode berkondisi baik yang berlangsung. Relung ekologi atau niche yang dapat diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitatnya atau menunjukkan kedudukan pada parameter multidimensi atau peran dalam ekosistemnya. Contohnya seperti relung ekologi termal untuk spesies yang memiliki keterbatasan hidup pada suatu tertentu karena tidak ada organisme yang dapat hidup secara absolut pada satu faktor tertentu. Maka istilah rentang atau kisaran lebih sering digunakan, misalnya hewan spesies A hidup pada rentang suhu 10-25 derajat Celcius. Relung dapat diartikan sebagai jumlah atau keseluruhan sumber daya biotik dan abiotik di lingkungan yang digunakan oleh suatu spesies, seperti kasus relung yang dimiliki oleh kadal pohon mencakup batas toleransi temperatur, ukuran batang di mana ia bertengger waktu aktifnya di siang hari, serta ukuran dan jenis serangga yang dimakannya. Faktor-faktor tersebut menjelaskan relung kadal atau peran ekologis bagaimana ia menyesuaikan dengan lingkungannya.